Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan script untuk kalkulator yang sudah kita buat GUI-nya kemarin di Android. Dari penjelasan nanti itu rencananya akan saya masukkan sebagai bahan UTS, sehingga mohon agar video ini bisa diperhatikan dari awal sampai akhir. Dan pada video yang berbeda akan saya berikan soal UTS-nya. Silakan nanti juga diperhatikan dengan seksama dan diikuti dan kemudian dicoba untuk diselesaikan. Baiklah, untuk membuat kalkulator yang kemarin sudah kita buat pada project ini, pada main activity ini, kita akan mencoba untuk mereview kembali apa yang sudah kita buat kemarin. Kemarin saya mengubah properti dari project ini, di mana ketika saya running pertama kali bukan main activity ini yang dijalankan, tapi kalau tidak salah di A. Nah, sehingga ini saya akan ubah lagi. Saya coba klik kanan di app ini, kemudian open module setting. Kemudian di sini, nah itu yang saya lupa, kita coba-coba saja ya di sini. Tell you Gelbet belajar satu ini application ID-nya, build type ini dependencies, bukan ya, bukan di sini. Saya kira bukan di sini. Kemarin tuh kalau tidak salah mungkin ada di sebelah sini ya. Coba saya klik kanan. Kemudian yang di sini kalau tidak salah ada di edit configuration, run, kemudian edit configuration. Oke, nah kemudian saya pilih default di sini. Nah, ini launch default activity. Kita coba pilih yang di activity yang dipanggil itu adalah main activity. Nah, ini. Oke, main activity. Nah, sehingga nanti pada saat project ini dijalankan, maka .java yang akan dijalankan pertama kali itu adalah main activity. Kita coba ya, saya coba jalankan kembali. Saya run saja ini. Kebetulan saya running. Oh, ini adalah edit configuration-nya. Oke, saya kira tidak ada masalah. Ini bisa langsung di running saja. Run. Configuration is still incorrect. Do you want to edit it again? Nah, berarti di sini ada yang salah dengan konfigurasinya. Coba kita cek di mana masalahnya. Apakah ada di modul ini? Oke, sebentar kita coba cancel dulu. Oke, saya coba cancel dulu. Kalau kita coba cek di sini kalkulator, dia memanggil kalkulator ini nggak ada masalah ya. Kalkulatornya saya coba buka dulu. Dia sedang menampilkan atau merendering displaynya di sini, display dari GUI-nya. Kita tunggu sebentar ya. Nampaknya tadi ya, saya kira ini nggak ada masalah ya, kalkulatornya sudah tampil dan saya kira ini tidak salah. Mungkin ada yang salah di bagian kita kembali lagi coba ke
main activity atau di manifest ya. Kita coba cek Android manifest. Main activity. Nah, tentu saja berarti activity yang kita buat itu harus sesuai dengan nama filenya. Nama file Java yang diproses itulah main activity, sementara di sini kita punya activity di sini .a, .b, .c. Nah, di sini tidak ada .main activity. Nah, kita tambahkan saja activity-nya. Tambahkan activity-nya. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl di blok dulu, kemudian tadi Ctrl C dan Ctrl V. Nah, kemudian di sini kita buat main activity. Nah, seperti itu. Sehingga sekarang muncul activity baru ya, bukan ABC. ABC itu yang kemarin. Main activity yang di sini ya. Saya coba jalankan kembali. Oke, kita sambil menunggu dia sedang executing task. Kita tunggu sebentar. Nah, oke, kita coba lihat di sini. Oke, saya akan merunning pada handphone saya, ya, Lenovo. Oke, use same device for future launches. Oke. Kita coba lihat di sini bagaimana tampilan kalkulator yang muncul setelah saya running pada Android Studio ini. Oke, saya kira tidak ada masalah. Oke, nah sekarang kita lihat sudah muncul ya. Nah, ini kalkulatornya. Oke, muncul berarti tidak ada masalah. Sekarang kita akan melanjutkan dan akan saya berikan contoh untuk perhitungan penjumlahan. Perhitungan penjumlahan dengan contoh kasus, misalnya saya akan melakukan penjumlahan. Saya coba tulis di Excel dulu ya. Saya coba tulis di Excel. Nah, di mana operasi yang akan saya lakukan itu adalah 2, kemudian ditambah 5, tambah 4, kemudian dikurangi 6. Kemudian hasilnya 2 tambah 4 dikurangi 6 itu kan 0 ya. Kemudian dibagi dengan 3. Dibagi dengan 3. Supaya tidak 0, saya pikir ini mungkin dikurangi 3 saja. Kemudian dikali 4, dikali 5. Nah, ini operasinya. Kali 5. 2 tambah 4 dikurangi 3 dibagi 3 dikali 5. Yang kalau saya hitung tidak menggunakan prioritas operasi dasar, yaitu bagi dan kali didahulukan. Saya mengasumsikan tidak menggunakan prioritas operasi dasar ya. Nah, jadi penjumlahan dulu 2 tambah 4, 6. 6 dikurangi 3 adalah 3. 3 dibagi 3 adalah 1. Dan 1 dikali 5 adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 5. Nah, saya akan memberikan contoh membuat script dengan
case seperti ini. Nah, UTS nanti setiap mahasiswa itu punya case yang berbeda, angka-angkanya berbeda, dan kemudian juga urutan simbolnya juga berbeda, dan hasilnya juga pasti akan berbeda. Nah, setiap orang memiliki hasil yang sama sesuai dengan NIM-nya. Itu yang nanti akan dilakukan. Oke, nah sekarang kita mulai dari dua. Berarti pada kalkulator ini kita harus menampilkan angka 2. Nah, kita harus menampilkan angka 2 yang berarti bahwa di main activity.java button 2 itu harus kita aktifkan. Nah, button 2 itu ada di sini, kita harus aktifkan. Oke, kita bikin new di sini, kemudian view. Nah, kita ketikkan V besar I kecil, kemudian pilih on click listener yang paling atas ini, kemudian di enter. Nah, maka nanti akan muncul fungsi atau fungsi baru atau metode baru di dalam script ini. Itu akan muncul metode. Jadi metode di dalam metode. Nah, artinya ketika saya mengklik angka 2 pada kalkulator itu akan menjalankan, ya, program ini akan menjalankan script di dalam public void on click view V ini. Nah, tugasnya adalah bagaimana dia akan menampilkan angka 2 ke dalam layar display pada kalkulator ini. Nah, kita harus melihat dulu display itu adalah layarnya. Nah, maka di sini berarti display titik, kita akan set text. Nah, ini set text 2 pada displaynya. Nah, sehingga yang ditampilkan pada display itu adalah angka 2 seperti ini. Oke. Itu langkah pertama. Mungkin saya perlu menjelaskan alurnya seperti apa. Jadi alurnya mungkin saya tuliskan di sini bahwa langkah pertama adalah tampilkan angka 2 pada button 2 ya. Pada button 2. Buat script untuk menampilkan angka 2 pada button 2. Kemudian yang kedua adalah setelah angka 2-nya ditampilkan, maka nanti kita akan mengklik plus. Nah, pada saat mengklik plus, button 2 itu disimpan ke dalam variabel. Nah, simpan 2 dalam variabel dan simpan plus pada variabel yang berbeda. Misalnya, simpan 2 dalam variabel X dan simpan plus pada variabel yang berbeda. Misal operasi. Nah, misal operasi. Jadi, saya punya 2 variabel X dan operasi. Nah, jadi saya tuliskan di sini bahwa variabelnya itu ada 2, yaitu X dan operasi. Mungkin nanti kita akan perlu variabel yang lain. Yang ketiga adalah buat script untuk menampilkan angka 4. Nah, pada button 4. Nah, pada kalkulator ketika saya coba di sini ya, kalkulator. Ketika saya mengklik 2, kemudian saya lakukan penjumlahan 2 plus. Nah, ini tetap akan muncul 2. 2 tidak hilang, tetap muncul 2. Kemudian saya ketik 4. Nah, ketika saya mengklik 4, maka yang muncul itu angka 4, bukan 6, bukan hasil penjumlahannya. Jadi belum muncul penjumlahannya. Berarti sebenarnya
2 dan plus ini sudah disimpan. Dan ini adalah hasil penyimpanannya. Dan 4 ini belum disimpan. 4 masih disimpan di sini di dalam layar. Kemudian setelah itu dilakukan pengurangan, kurang. Nah, pada saat saya melakukan pengurangan, barulah yang 4 tadi diambil dan dilakukan penjumlahan dengan 2 sehingga menghasilkan 6, yang kemudian 6 itu ditampilkan kepada layar. Nah, itulah yang akan kita buat. Alur berpikir inilah yang harus kita buat dalam bentuk langkah-langkah seperti ini. Nah, buat skrip untuk menampilkan angka 4 pada button 4. Nah, jadi ketika kita mengklik button 4, maka akan muncul angka 4 ditampilkan pada display. Begitu. Nah, kemudian pada poin atau langkah yang keempat, berarti di sini kita akan mengklik pada saat mengklik minus, maka akan diambil variabel 4 yang ditampilkan pada layar, begitu ya, dan dijumlahkan dengan variabel X sebelumnya. Nah, dengan variabel X sebelumnya. Dan hasilnya ditampilkan pada layar. Nah, seperti itu. Hasilnya ditampilkan pada layar. Sementara berarti minusnya sendiri itu disimpan. Dan operasi minus disimpan pada variabel operasi. Seperti itu. Nah, baru kemudian langkah berikutnya, langkah kelima adalah mengklik angka 3. Mengklik angka 3. Mengklik angka 3, maka akan muncul angka 3 pada display. Kita coba saja ya. 6, 2 tambah 4, 6, kemudian dikurangi. Sekarang saya klik 3. Muncul angka 3, belum muncul angka 6 dikurangi 3-nya. Nah, kemudian dibagi. Nah, untuk kasus ini saya tidak akan melakukan proses ini, melakukan prioritas operasi. Kalau di kalkulator ini dia melakukan prioritas operasi, di mana bagi dan kali diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan dengan plus dan minus. Nah, saya tidak akan melakukan ini, sehingga ini tentu saja tidak menjadi referensi. Tapi seharusnya pada saat mengklik angka 3 itu muncul angka 3 dan muncul angka 3 pada display. Begitu ya. Nah, muncul angka 3 pada display, dan kemudian angka 6 tadi itu disimpan. Jadi pada saat mengklik angka 3, angka 6 tadi akan disimpan dan akan muncul angka 3 pada display. Nah, angka 6-nya itu akan disimpan. Sehingga kita sebenarnya bisa saya buat lebih terstruktur ya di sini. Saya coba buat di sini variabel X ya, kemudian operasi. Nah, pada langkah 1 variabel X-nya itu masih 0 ya. Saya anggap masih 0, operasinya pun masih belum ada. Kemudian pada langkah yang kedua, barulah angka 2 jadi disimpan dalam variabel X dan operasi dan plusnya, operasi plus itu juga disimpan dalam variabel operasi. Kemudian menampilkan angka 4. Nah, pada saat menampilkan angka 4 belum disimpan ke dalam variabel X. Di variabel X masih angka 2. Dan operasinya juga masih plus. Nah, baru kemudian pada saat
mengklik minus. Nah, pada saat mengklik minus, maka variabel X ini akan dilakukan penjumlahan dengan 2. 4 ditambah 2, yaitu 6. Variabel X akan berubah menjadi 6. Dan hasilnya langsung ditampilkan pada layar. Dan operasi minusnya disimpan. Nah, sekarang berarti operasi yang disimpan itu adalah operasi minus. Kemudian berikutnya adalah mengklik angka 3. Nah, mengklik angka 3, maka angka 6 itu akan tetap disimpan. Jadi tidak ada perubahan pada saat mengklik angka 3. Nah, operasi tidak ada perubahan operasi di sini, tetap minus. Karena masih mengklik angka 3. Langkah berikutnya adalah setelah mengklik angka 3 itu melakukan pembagian. Nah, melakukan pembagian. Pembagian 6 dengan 3. Nah, melakukan pembagian 6 dengan 3. Maka ketika 6 itu dibagi dengan 3, hasilnya adalah 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, sehingga sekarang 6 dibagi 3 adalah 2. 3-nya tadi sudah disimpan di sini, jadi pada saat melakukan operasi di sini langsung pembagian itu akan mengubah angka yang ditampilkan, yaitu dari 6 menjadi 2. 2-nya dari 6 bagi 3. Nah, operasinya tentu saja adalah pembagian. Melakukan pembagian 6 dengan 3 dan hasilnya ditampilkan. Kemudian kita ketik 3. Tampilkan angka bukan tampilkan angka 3, klik kali berarti ya, klik kali. Klik bintang. Pada saat mengklik bintang, maka operasi yang disimpan itu adalah bintang. Dan belum ada perubahan variabel. Jadi variabel tetap 2. Sebentar, berarti yang tadi di atas itu ada kesalahan di sini. Saya coba sederhanakan permasalahannya. Saya buat statementnya di sebelah sini. Nah, buat script untuk menampilkan angka 2 pada button 2. Di sini ada 2 ya. Kemudian berikutnya simpan 2 dalam variabel X dan simpan plus pada variabel yang berbeda. Nah, berarti sebenarnya prosesnya ada 2 plus. Buat script untuk menampilkan angka pada button 4. Nah, berarti sebenarnya prosesnya itu sudah sampai 2 ditambah 4. Nah, kemudian pada saat proses berikutnya itu dia mengklik min. Nah, pada saat mengklik min, 2 plus 4 ini dia lakukan penjumlahan dan disimpan ke variabel X. Nah, maka yang ditampilkan itu adalah 6 pada layar. 6. Dan dijumlahkan dengan variabel X sebelumnya. Nah, kemudian 6 ini akan dikurangi. 6 akan dikurangi. Nah, berikutnya adalah 6 dikurangi 3. Nah, 6 dikurangi 3, maka berarti mengklik angka 3. Angka 3-nya, angka 6 ini akan disimpan dengan variabel minus ya. Kemudian angka 3-nya akan ditampilkan, tapi variabel X ini tetap 6. Nah, sehingga posisinya sekarang 6 dikurangi 3, tapi belum ditampilkan. Jadi dia masih menampilkan angka 6. Ini mungkin adalah namanya proses begitu ya. Kemudian yang di display-nya apa? Nah, mungkin di sini saya tuliskan display.
Ini berarti di sini 2 yang di displaynya, kemudian jadi di sini tetap 2, kemudian di sini 4. Kemudian pada saat mengklik minus, maka akan diambil variabel 4 dan dijumlahkan. Nah, ini dan hasil tampilan pada layar berarti 6. 4 tambah 2 6. Mengklik angka 3, angka 6 disimpan dan di sini muncul angka 3. Nah, berikutnya adalah ketika selesai mengklik angka 3 6 berarti dikurangi dengan 3, kemudian melakukan pembagian. Nah, 6 itu kurangi dengan 3 akan menjadi 3. Displaynya adalah 3. Nah, kemudian di variabel X itu berarti juga akan disimpan angka 3 ini. Nah, sehingga 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Kemudian setelah itu adalah melakukan pembagian. 6. Mengklik pembagian. Nah, maksudnya begitu ya. Jadi di sini mengklik bagi. Nah, kemudian angka 3 tetap disimpan begitu ya. Angka 3 disimpan dan operasi bagi disimpan. Nah, berarti operasinya adalah bagi dan 3-nya sebenarnya mulai dari sini juga itu berubah. Berarti di sini menjadi 3. Nah, oke. Sampai di sini kita akan coba membuat skripnya langsung ya. Jadi pertama kita punya angka 2. Nah, kita harus mendefinisikan dulu variabel tadi. Nah, variabel tadi yaitu variabel X. X itu saya anggap integer saja. X. Kemudian operasi itu adalah saya anggap char saja mungkin ya. Char operasi. Nah, integer X, X-nya saya anggap 0 ya sebagai inisialisasi awal. Nah, pada saat mendisplay angka 2 ini begitu ya, itu X-nya belum disimpan, angka 2-nya belum disimpan ke dalam X. Nah, jadi angka 2-nya belum disimpan ke dalam X. Nah, oke. Nah, berikutnya adalah di sini 2 ditambah 4. Maka berikutnya kita harus mengklik tambah. Pada saat mengklik tambah berarti kita harus buat ininya set on click listener, kemudian new view on click listener. Nah, ini bikin metode baru di dalam tambah. Nah, pada saat mengklik tambah, maka yang tampil dalam display tadi itu harus kita ambil angkanya. X sama dengan display.getText. Nah, display.getText. Nah, tapi X ini kan integer, sehingga ini harus kita buat kita harus konversikan ke dalam integer. Nah, integer kalau tidak salah perintahnya adalah parse in ya. Integer parse in. Sebentar. Integer cannot be applied Android.text editable. Ini berarti angka 2-nya harus berupa string.
keduanya harus berupa string. Display.getText, nah ini juga to string. Nah ini seperti itu ya, display.getText.toString. Jadi ini kita ubah ke dalam string, kemudian dia konversi ke dalam integer dan disimpan ke dalam X. Dan kemudian operasinya pun kita set adalah plus, karena dia mengklik plus, mengklik tambah. Sebentar, di sini ada error lagi, incompatible types, required char found char. Caranya berarti huruf kecil. Nah, caranya kelasnya kelas char huruf kecil seperti ini. Supaya tidak bermasalah. Oke. Nah, berarti operasinya itu sekarang menjadi plus dan kemudian di sini X. Nah, berikutnya sesuai dengan di file Excel tadi adalah ditambah 4. Nah, sekarang pada saat mengklik 4, kita juga harus mendefinisikan metodenya. Nah, pada saat mengklik 4, kita sudah tahu tadi ada X dan operasi. Nah, ada X dan operasi. Ya, betul. Ini berarti harus kita jumlahkan dengan X yang sebelumnya. Nah, karena X yang di atas itu kan tadi 0 ya. Nah, sehingga ini adalah inisialisasinya. Jadi X itu sama dengan X yang inisialisasi awalnya 0 ditambahkan ini. Nah, berikutnya adalah 4. Pada saat mengklik 4, maka apakah perlu ditampilkan 6? Enggak, belum. Jadi sekarang adalah menampilkan 4 dulu. Berarti sebenarnya mirip dengan ini prosesnya. Jadi kita akan mendisplay angka 4 di sini. Nah, dan pada saat mendisplay angka 4, berarti dia sudah ada 2 ditambah 4. Nah, oke, tidak ada perubahan lagi, cukup segini. Nah, kemudian berikutnya adalah minus. Nah, pada saat mengklik minus, berulang nanti muncul angka 6. Berarti di sini minus itu adalah kurang. Nah, kurang, berarti kurang dot set on click listener, kemudian new view on click listener. Nah, pada saat teman set angka kurang ini harus kita ambil lagi. Ini harus kita ambil lagi ke sini sama dengan tambah tadi. Nah, kita akan coba lihat di sini. Display.getText itu kan yang diambil adalah angka 4 sebenarnya. Ditambah X sebelumnya 2. Nah, sehingga X yang sekarang itu menjadi 6. Nah, jadi sebenarnya X-nya berubah menjadi 6 pada saat mengklik minus. Dan operasinya sekarang berubah menjadi minus. Nah, dengan catatan bahwa kita harus mengecek operasinya. If, nah, operasi sama dengan plus, begitu ya, maka di sini plus. Namun jika operasinya itu sama dengan minus, begitu ya. Else if operasi sama minus, maka yang terjadi adalah pengurangan. Nah, pengurangan. Maaf, terbalik. X yang sebelumnya dikurangi dengan nilai yang tergantung pada display tadi. Kalau operasinya minus. Nah, dan kemudian operasi baru kemudian diupdate lagi. Operasi kemudian diupdate lagi ke minus di sini. Kita berikan kurung awalnya supaya tidak salah. Oke, nah operasi minus saya coba rapikan Ctrl Alt L. Nah, sekarang operasi berubah menjadi minus. Nah, proses ini sebenarnya juga itu ada pada saat melakukan penjumlahan. Nah, jadi ini sebenarnya kita copy paste saja ke atas semuanya ini, kecuali yang operasi sama dengan minus ini ya. Nah, jadi yang ini saya
ganti, nah segini. Nah, oke. Nah, sehingga sekarang tambah dan kurang memiliki fungsi yang sama. Nah, fungsi yang sama. Nah, berikutnya adalah di sini 2 tambah 4 kurangi 3. Nah, berarti pada saat mengklik 3 itu dia akan menampilkan. Prosesnya sama. New view, klik listener, kemudian display angka 3. Nah, display angka 3 di sini. Saya kira tidak berbeda dengan yang lain. Di sini 3. Kemudian setelah itu adalah pembagian. Nah, di sini ada proses pembagian. Proses pembagian juga sama di sini dengan operasi yang lain. Bagi set on click listener, kemudian new view on click listener. Nah, ini kita copy paste saja ini. Saya copy paste ini, kemudian berarti update operasinya adalah pembagian. Nah, berarti ini harus kita lengkapi, ada plus, ada minus, ada kali, ada bagi. Nah, jadi sebenarnya ini kita lengkapi saja. Kita tambahkan 2 lagi gitu ya. Di sini ada bagi dan di sini ada kali. Kalau bagi itu berarti yang sebelumnya dibagi dengan ini, kalau kali berarti yang sebelumnya dikalikan dengan yang baru, dengan yang didisplaykan. Nah, sehingga perintah ini semua itu akan ada di semua operasi apapun, bagi, kali, plus, minus. Sehingga harus kita copy paste ke sini. Ctrl V, kemudian ke sini juga, ke yang plus, Ctrl V. Maaf, plusnya tidak perlu di replace, jadi cukup segini saja. Ctrl V. Nah, update operasinya itu ada di paling bawah. Yang belum adalah kali. Kita buat yang kali, Ctrl C, saya copy paste saja, tinggal diganti ini menjadi kali. Oke, saya kira cukup ya. Kali di sini. Yang belum adalah angkanya 5. Oke, nah di 5 di sini sama. Di sini new, kemudian view, on click listener, dan kemudian perintahnya cuma display 5 saja. Display.setText 5. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kita akan coba. Kita akan coba hasilnya. Ada yang belum kita lakukan ya. Ada yang belum kita lakukan, yaitu mendisplay hasilnya. Nah, mendisplay hasilnya. Mendisplay hasilnya itu adalah setelah proses ini. Nah, jadi ada di bawah sini. Jadi seharusnya di sini kita akan displaykan hasilnya, sehingga display dot set text. Nah, berarti yang di displaynya itu adalah X. Nah, X ini karena di integer, maka harus kita ganti menjadi string. Nah, string integer to string mungkin ya, integer to string, integer to sebentar, integer kita cari di sini to string. Nah, ini dan tentu saja ini berlaku di seluruhnya, di seluruh operasi. Dibagi juga ada di sini, dikali juga ada, kemudian ditambah juga di atas itu ada di sini. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, hasilnya ada di sebelah sini.
Penjumlahan yang akan kita lakukan itu adalah 2 ditambah 4 dikurangi 3 dibagi 3 dan dikali 5. Sehingga 6 dikurangi 3 adalah 2, 2 dibagi 6 kurangi 3 adalah 3, 3 dibagi 3 adalah 1, 1 dikali 5 adalah 5. Jadi hasilnya harusnya 5. Kita coba ya. Saya klik 2, maka akan muncul angka 2. Oke. Kemudian saya klik tambah. Nah, ini ada kesalahan. Pada saat mengklik tambah harusnya tidak menampilkan 0 ya. Tetap 2-nya muncul di sini. Nah, kita perbaiki dulu sebentar ya. Saya coba keluar lagi. Kita lihat di sini. Pada saat mengklik tambah seharusnya tidak dimunculkan angka 0, tapi tadi muncul angka 0. Display.setText integer.toString x. Nah, ini. Pada saat mengklik angka 2, berarti kita harus ini kenapa muncul angka 0? Karena dia tidak masuk ke sini. X-nya itu kan awalnya 0. Nah, sehingga operasinya harus kita definisikan di awal pun juga ya, yaitu plus. Nah, cara operasi sama dengan plus. Harus kita lakukan inisialisasi. Nah, cuma segitu aja ya. Nah, coba kita cek lagi sekarang. Saya jalankan lagi. 2 plus 4 min 3 bagi 3 kali 5. Oke, nah sekarang saya klik 2. Muncul angka 2 ditambah. Oke, tetap 2 tidak berubah ya. 2 ditambah 4. Oke, sekarang muncul angka 4. 2 ditambah 4. Nah, di layar itu muncul angka 4. Nah, berikutnya adalah dikurangi. Nah, ketika dikurangi maka muncul angka 6. Oke, udah berhasil di sini ya. Dikurangi 3. Sekarang saya klik 3. Muncul angka 3. Nah, sekarang saya klik bagi. Ketika klik bagi harusnya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Maka di layar itu muncul 3 lagi. Oke, 3 di sini. Nah, kemudian dibagi 3. Sekarang saya klik 3. Muncul angka 3. Sekarang saya kali. Saya klik bintang. Nah, 3 bagi 3 adalah 1. Betul. Nah, sekarang saya klik 5. Maaf, ini kepencet 4 ya. Tapi saya coba 4, berarti kalau dikali 4 sama dengan 4. Nah, udah saya klik sama dengan 4. Nah, oke, hasilnya betul ya. Jadi sama dengan 4. Ini tadi saya klik ke ceplosan 4. Nah, tapi ini hasilnya seperti itu. Nah, silakan nanti dibuka videonya, dibuka ideanya. Di sini akan ada perintah untuk membuka link untuk memahami soal yang akan saya buat dengan versi video. Jadi soalnya tidak saya buat dengan versi soal tertulis, tapi dengan soal dalam video. Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.